bisnis bisa ditinggal dan tim jalan sendiri. Itulah autopilot, katanya gitu. Tapi nggak ada itu autopilot. Mana bisa bisnis ditinggal, mana bisa tim ditinggal. Lagian kerja kan passion, nggak ada itu autopilot. Oke, pagi ini kita akan membahas tentang autopilot. Istilah yang beberapa tahun ini sedang booming, banyak dibahas semua orang. Bahkan grup-grup UKM, UMKM pun merasa sudah layak menggunakan istilah ini. Jadi, apa ya autopilot? Ya, makasih Mas. Ya ini menurut saya ya, saya sendiri ngeliat autopilot itu seperti tafsirnya masing-masing sih. Menurut saya ya, kalau dikatakan ada autopilot, mungkin ada. Contoh kayak si sekarang yang udah keluar exit itu, misalnya Warren Buffett, siapa namanya, foundernya TikTok gitu kan. Setahu saya dia udah keluar exit, udah jalan-jalan aja dan dia udah jalan kan. Artinya menurut saya ya dia tinggal mengeruk keuntungan lah gitu. Nah, ada juga yang kayak si Warren Buffett, menurut saya dia udah menjalankan bisnisnya dengan autopilot gitu, dengan Berkshire Hathaway-nya itu, dengan menanamkan bahwa autopilot itu sendiri ya bekerja untuk mengawasi bisnisnya. Jadi bagi dia bekerja itu sendiri memang jadi semacam passionnya gitu. Tiap hari dia membaca, tiap hari dia mengurai saham-saham yang harus dia beli gitu kan. Jadi bagi saya ya autopilot katakanlah ada ya, mungkin ada. Tapi bagi sebagian orang, mungkin bagi mayoritas orang sebenarnya ini juga seharusnya ini harus ditata dulu, eh, apa namanya, pemahamannya tadi, passionnya dia sebenarnya seperti apa gitu. Kalau passionnya memang benar-benar bekerja, saya kira ya ini mereka sendiri untuk lari untuk apa namanya, menata pekerjaannya, menata usahanya agar bisa eksis terus gitu di dunia bisnisnya. Contoh misalnya, saya pernah diwawancarain oleh seorang konglomerat ya, itu pas malam hari keagamaannya dia gitu. Jadi kadang-kadang ya kita kaget juga, ternyata malam-malam seperti itu pun mereka masih mengurusi pekerjaannya. Artinya ini kan dia luar biasa bagi saya, orang yang seperti itu. Dan saya juga dengar mereka juga biasa meeting sampai tengah malam kayak gitu. Nah, eh, untuk yang sekelas mereka ya, saya kira ini sesuatu gitu. Jadi saya kira ya kembali ke tasir masing-masing gitu. Jadi bagi banyak orang juga, orang yang sudah biasa bekerja disuruh tiba-tiba tidak bekerja, itu ada istilah namanya kan, kalau orang pensiun biasanya disebut post power syndrome. Nah, saya kira itu mirip seperti itu. Kalau orang udah biasa bekerja terus tiba-tiba disuruh liburan terus menerus nggak kerja lagi, ya dia pasti sakit. Nah, seperti itulah autopilot bagi saya pengertiannya gitu. Ya betul, kalau itu autopilot apa namanya, makin mengurangi dan hanya koordinasi, bagi saya ya mungkin itu yang dimaksud. Tapi koordinasi-koordinasi ini kadang sampai tengah malam itu udah biasa bagi seorang pengusaha. Bagi saya, menurut saya seperti itu. Jadi ya, eh, saya kira istilah autopilot tergantung dari definisinya kembali. Kira-kira maunya seperti apa sih autopilot itu? Kira-kira seperti itu. Mungkin yang salah kaprah itu dulu pernah ada guru bisnis yang ngomong, Mas. Bisnis jalan, owner jalan-jalan. Dan sekarang muncullah autopilot. Kayaknya awam melihat bahwa ya seperti itu, bahwa bisnis sudah dikelola orang lain dan si owner jalan-jalan. Tapi sebenarnya eh, apakah autopilot itu tidak terkait dengan cash atau output yang dihasilkan kalau kita ngomong bisnis yang udah sesuai target, yang udah di atas target, atau yang udah bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan operasional, mungkin ada kelebihan profit, bisa investasi, atau yang lain, Mas? Ya, kalau salah satu tafsir autopilot itu adalah artinya sudah
cash flow udah positif, sudah mulai balik modal, saya kira mungkin lebih enak ya, jadi ringan pundaknya. Jadi saya kira itu hanya melakukan koordinasi, saya kira iya. Tapi bagi sebagian pengusaha, karena pengusaha biasanya otaknya kreatif, kalau disuruh betul-betul kayaknya liburan, tapi kalau memang tujuannya seperti itu ya nggak apa-apa juga kan. Tapi kalau sebagian pengusaha kalau otaknya super kreatif, biasanya juga kadang-kadang pasti akan pada titik jenuh tuh. Dia pasti akan coba bikin lagi usaha baru, bikin lagi sesuatu yang baru lagi, ada challenging yang baru lagi. Jadi saya kira otopil ya tadi itu mungkin ada, dan mungkin ada sebagian pengusaha yang memang arahnya ke sana untuk betul-betul nanti harus setelah selesai liburan gitu. Terus kalau saya ditanya misalnya, apakah saya akan ingin seperti itu? Ya pasti ada keinginan, tapi apakah terus menerus? Belum tentu gitu. Misalnya pengen punya rumah di Bali gitu kan. Nah, ketika saya tanya teman-teman yang ada di sana juga, ya enak Bali memang, tapi untuk liburan. Lama-lama juga bisa jadi bosan, karena mereka udah biasa bergerak gitu kan. Biasa ketemu orang, biasa koordinasi gitu. Nah, ketika itu kehilangan, biasanya itu juga malah jadi eh, ketidaknyamanannya akan timbul gitu. Nah, saya kira itu sih. Jadi balik lagi, nyaman nggak sih untuk seperti itu gitu. Gitu. Nah, ketika itu apa namanya, kenyamanannya itu udah terjadi, saya kira mau di titik manapun, mau disebut autopilotnya itu dia sendiri. Kalau dia nyaman ya nyaman-nyaman aja, saya kira juga nggak ada masalah kan. Kalau bekerja terus gitu, saya kira nggak ada masalah. Tinggal kita yang bisa ngerem mana, atau nginjek rem atau juga ngegas, tinggal kembali ke diri kita sendiri gitu. Saya kira itu sih.